susah payahnya orang tua untuk menyiapkan biaya untuk tetap mengirimi ataupun memberikan untuk kebutuhan dalam pembelajaran ini yang terkait dengan pakaian, tempat tinggal, makan, minum, kebutuhan yang primer ataupun sekunder. Orang tua senantiasa memperhatikan kita, maka kita harus dan wajib untuk mensyukuri ini dan berterima kasih kepada mereka. Dan kita senantiasa waqul rabbirhamhuma, dan kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tua kita ini mengasuh, membimbing, terus kemudian golowentah, ya, istilahnya mendidik kita sampai bisa seperti ini. Saudara-saudara yang berbahagia, kita lanjutkan. Kalau ini terjemahnya tadi, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah. Kita tidak boleh menyembahnya, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada siapa, adik-adik? Oh, kok adik-adik, mbak-mbak ini mas-mas, kepada kedua orang tua. Terus kemudian kita tetap rendah hati kepada mereka. Kita juga senantiasa mendoakan mereka. Kita melakukan sesuatu yang diperintahnya, dan kita berusaha untuk tidak menyakiti kedua orang tua. Nah, hal-hal ini seperti diantaranya dari sekian banyak dalil ataupun bukti ataupun ayat ataupun ajakan, ini adalah untuk supaya senantiasa kita tetap di jalan Allah, tetap di jalan para rasul. Bagaimana di dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini termasuk salah satu di antara sekian banyak cara untuk beribadah kepada Allah. Contohnya termasuk diantaranya adalah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah termasuk jalan-jalan menuju kebaikan, jalan untuk mengabdi kepada masyarakat, kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan yang membutuhkan dari sekeliling kita. Ini kita sudah punya prinsip hanya mengabdi pada Allah, terus kemudian kita melaksanakan sesuatu juga kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Katakanlah, inilah jalan ataupun agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah. Jadi ini adalah ajakan para nabi dan rasul untuk mengajak hanya iyahu, yakni adalah menyembah kepada Allah dengan hujah yang nyata. Jadi hujahnya yang nyata bagaimana? Ya seperti tadi, adanya kita seperti ini besar dan terus bisa bergaul dengan baik, bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan, itu juga orang tua. Ini termasuk bukti bahwa proses Allah sudah menentukan bahwa itu bisa sebagai bukti kita harus hanya mengabdi kepada Allah. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong orang yang musyrik ataupun mensekutukan Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, ini diantara adalah salah satu dari sekian banyak peribadatan, diantaranya adalah sholat. Terus kemudian ini bisa dilihat, ini adalah pengorbanan. Istilahnya pengorbanan Idul Adha, ini penyembelihan kambing yang digunakan dagingnya dibagi-bagikan pada masyarakat juga. Ini adalah pengabdian hanya kepada Allah. Kemudian juga ada haji, ada menuntut ilmu, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ini adalah dari gambaran sekian banyak
aktivitas dalam kehidupan kita, dan kita tidak boleh lupa pasti akan masuk pada periode kehidupan. Setelah kehidupan dunia pasti kita akan masuk pada pintu kehidupan berikutnya adalah mati, dan itu tidak bisa dihindari. Nah, ini jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tidak bahagia dan dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Itu dari sedikit dulu dari di antara sekian materi bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah. Mungkin boleh ini kita tanyakan gimana, bisa dipahami atau belum? Monggo, ataupun ada yang perlu ditanyakan ya. Iya, monggo. Arti dari tauhid dan tauhid itu apa, Pak? Tauhid dan tauhid ya. Iya, Pak. Jadi terima kasih. Tauhid itu adalah ini perlu dipahami ya. Tauhid adalah mengesahkan ataupun tidak membuat yang lain ataupun sesembahan yang lain, ya hanya satu, dia Allah. Itu namanya tauhid. Tapi kalau tauhid ini susunan tulisannya dan bacanya harus berbeda. Adalah tauhid itu adalah sesuatu yang mengajak untuk tidak menyembah kepada Allah ataupun taat kepada Allah. Itu namanya tauhid. Jadi sesuatu yang mengajak untuk mengabdi, beribadah, mentaati kepada selain Allah, itu namanya tauhid. Dan itulah yang perlu kita hindari ya. Karena kalau tauhid di dalam lafal ataupun ungkapan kita di dalam bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kita itu bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu namanya tauhid, mengesahkan, tidak menduakan. Kalau menduakan itu namanya syirik. Yang namanya syirik itu termasuk dari sekian banyak namanya tauhid. Gimana Mas? Itu diantaranya ya. Mungkin masih ada yang lain yang perlu ditanyakan? Gimana Mbak Anik nikmah ini? Mbak Anik, Mas Aris, ya. Ini menurut agama Islam ya ini, dan tentunya pengetahuan ini adalah secara umum bisa dipahami. Jadi mungkin yang beragama selain agama Islam ya juga tetap dituntut mengabdi, menyembah hanya kepada Tuhan yang diyakini ataupun sebagai panutan. Nah, itu sama ya. Dan seruannya tetap ya, monggo. Memang ya, Pak. Ini kan teman-teman saya kan kadang suka ngomong bukan mobil gitu kan, Pak. Gimana? Nah, saya dari yang teman-teman saya kan kadang suka ngomong kalau kita dekat sama cewek gitu kan, ini kan bukan mobil. Nah, maksud dari bukan mobil itu seperti apa ya, Pak? Soalnya saya cari di Google itu kan pengertian tadi bukan mobil itu orang yang harus dinikahi selamanya pertama kali atau jadi Oh ya. Persusunan dan pernikahan Islam. Maksudnya itu gimana itu, Pak? Jadi muhrim ya? Soalnya saya Ya muhrim.
Jadi pengertian secara mudahnya begini. Muhrim adalah keluarga jalur nasab ya. Itu namanya muhrim. Orang tua, nasab ataupun darah ataupun ya hubungan yang karena ya nasab itu hubungan darah dan juga dalam ikatan pernikahan. Ya, pernikahan. Jadi orang tua, kakek, nenek, saudara kandung, terus kemudian paman, itu adalah muhrim. Jadi tidak boleh untuk dijalin dalam artian untuk pernikahan, itu namanya muhrim. Jadi tidak boleh karena ada ikatan darah dan dalam satu koridor pernikahan. Ya, berarti selain itu adalah bukan muhrim. Jadi istilahnya kalau muhrim itu tidak boleh dinikahi, tetapi yang bukan muhrim, yang bukan muhrim itu boleh dinikahi dan kita tidak boleh mungkin melakukan sesuatu yang seharusnya kepada orang lain sendiri. Itu muhrim. Jadi pengertiannya muhrim adalah untuk mudahnya adalah keluarga yang sedarah, yang saudara kandung, mungkin juga saudara pecahan adalah paman dan anak paman, itu adalah muhrim. Itu ada 8 golongan ya. Ada 8 golongan. Di antaranya adalah kakek, nenek dan seterusnya, orang tua, ayah, ibu. Nah, itu. Jadi yang tidak boleh untuk dinikahi. Maka mungkin tidak boleh berdekat-dekatan dalam artian ya tetap aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan tetap tidak boleh dilakukan. Itu mungkin sedikit tentang pengertian muhrim tadi ya. Mungkin masih ada yang lain? Pak, saya bertanya. Ya, ini siapa ini? Ya, Aurel dari Satu Perawatan. Pak, kenapa poligami itu boleh dalam Islam? Poligami boleh dalam Islam. Ya, Pak. Tapi jadi sebetulnya ini ya dalam artian ya hal-hal yang rawan ya, dalam artian rawan dalam pemahaman di daerah kita ataupun masyarakat kita. Poligami ya tetap ada, memang ada aturannya boleh, tetapi jarang kita bisa ataupun dengan ikhlas menerima itu, dan kadangkala mau tapi tidak mampu ataupun mampu tapi tidak mau. Nah, itu tetapi pada dasarnya adalah boleh, karena itu ada prinsip-prinsip yang perlu kita pahami. Diantaranya adalah untuk melindungi ya. Kita melihat dari riwayat bahwa itu yang dinikahi juga orang yang sangat membutuhkan perlindungan, dan jelas bukan karena dorongan nafsu saja untuk memenuhi hasrat manusiawi yang terkait dengan nafsu saja, itu bukan, tetapi ada konsekuensi logis yang terkait dengan menjaga keturunan. Mungkin yang diharapkan menambah ataupun punya istri lebih dari satu, keturunannya yang berkualitas karena orangnya pinter, maka mungkin dari keturunannya itu adalah orang-orang yang diharapkan bisa melahirkan keturunan yang pintar. Kemudian juga diantaranya adalah sisi sosial, maksudnya memberikan perlindungan, memberikan kesejahteraan, tetapi di situ tidak melanggar aturan-aturan main, dalam artian untuk lebih membuka lebih membuka kepada hal-hal yang boleh. Suatu misal kalau bukan muhrim ataupun bukan istri, tentunya tidak boleh melakukan berdekat-dekatan ataupun melakukan sesuatu yang lain, harus
mengurangi pandangan-pandangan yang bisa memunculkan hawa nafsu dan seterusnya. Di antaranya mungkin hikmah dari berbagai macam ataupun dari sekian yang ada dari hikmah-hikmah poligami. Nah, itu mungkin itu ya, tetapi pada prinsipnya adalah harus adanya keadilan. Apabila tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Gitu. Jadi boleh asal mampu ya Pak? Iya. Dalam prinsipnya ya, itu adalah kalau mampu untuk berbuat adil. Tetapi kalau tidak bisa berbuat adil dari secara zahir, kebutuhan fisik, kebutuhan rohani juga, kebutuhan dan seterusnya itu kompleks ya. Maka cukup satu saja. Mungkin adil dari sisi apa gitu, dari sisi kesejahteraan dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya di dalam Islam itu boleh. Tetapi ya begitulah, di dalam kita juga kadang-kala pengen tapi tidak mampu, yang mampu tapi tidak pengen ataupun apa, itu adalah dalam konsep kehidupan kita real adanya gitu. Terima kasih Pak. Iya. Terus kemudian mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan. Ya. Mengapa menciptakan hawa nafsu kepada manusia? Bukankah hawa nafsu bisa mengobati tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia? Karena dengan adanya hawa nafsu, manusia menjadi sulit dalam hidupnya. Gitu ya. Nah, ini tentang hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu juga penting di dalam kehidupan kita. Coba kalau sampai bayangkan tidak ada hawa nafsu, berarti tidak punya unsur api, tidak punya semangat, ngelentro ae Mas sampai nggak pengen sinau. Iya toh, yo nggak pengen maem, yo nggak kepengen apa, itu hilangnya dari itu, maka tidak punya keinginan, tidak punya hawa nafsu. Itu ya. Maka tetap dibutuhkan hawa nafsu dalam kehidupan ataupun bentuk manusia. Satu adalah itu untuk semangat. Maka yang diharuskan adalah mengarahkan, mepes nafsu dalam artian oh ini boleh, ini tidak boleh, ini kalau tidak boleh kok saya tetap melaksanakan, oh itu lakukan ini ada, itu adalah dorongan dari hawa nafsu ataupun nafsu manusia yang melebihi batas aturan. Maka itu harus kita tumpes ataupun kita pepes. Nek wong Jawa iki wong wates sebenarnya mepes hawa nafsu dalam artian mengarahkan. Tetap penting karena Allah itu tadi menciptakan manusia fi ahsani taqwim, lengkap. Yang membedakan manusia dengan hewan karena ada akal, sama-sama punya nafsu, punya keinginan. Seperti ini yang punya Mas Aris ini ada muncul hewan kucing. Nah, kita itu sama seperti makhluk yang lain, yang membedakan adalah akal dan kita mampu menghindari hawa nafsu, menghindari ataupun mengarahkan nafsu keinginan kita. Itu hawa nafsu ya Mas ya. Tetap penting. Iya. Maka nafsu ini dengan tanda kutip ya, mungkin hawa nafsu yang berlebihan dalam artian pengertiannya adalah nafsu, mungkin nafsu ingin melanggar, nafsu melanggar aturan, ataupun keinginan tidak mau diatur, tidak mau taat untuk mengabdi pada Allah. Itu adalah termasuk diantara dorongan dari hawa nafsu yang melebihi batas ataupun berlebihan, tidak mengarahkan kepada fitrahnya manusia, tetapi kepada taat kepada untuk tidak tunduk kepada Allah, aturan-aturan yang ada, aturan Allah, aturan negara, aturan adat yang ada di lingkungan kita. Kalau kita menentang berarti itu mengikuti hawa nafsu. Tidak menghilangkan, tetapi karena kita butuh mengarahkan hawa nafsu itu. Jadi istilahnya bukan membunuh, tetapi ataupun menghilangkan, karena itu adalah fitrahnya manusia disertai adanya itu. Maka kalau hilang
nafsu ataupun nafsu itu, maka ya kita juga tidak seperti ini, tidak ada semangat, tidak ada mau untuk berusaha, tidak untuk punya cita-cita, itu yang seperti itu. Mungkin ya bisa dipahami? Iya, dipahami Pak. Lalu apa Pak? Maksud dari biasanya kan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu Ini ya, ini al fitnatu asyaddu minal qatli. Dalam artian fitnah itu ya lebih kejam, ya lebih kejam daripada pembunuhan. Ini bukan berarti kita mensahkan pembunuhan yang tanpa hak ya. Mohon maaf, itu adalah ungkapan, boleh dipahami fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dengan adanya muncul fitnah, kalau membunuh mungkin taruhlah membunuh nyamuk, itu cuma nyamuk satu ya. Tetapi kalau fitnah, ini gambaran nyamuk ataupun hewan lah gitulah. Jangan kita gambaran membunuh manusia misalnya. Tetapi dengan adanya fitnah itu tidak hanya satu orang, mungkin ada dua kelompok yang akhirnya jadi saling bunuh-membunuh, ataupun ada dengan fitnah itu bisa terjadi sesuatu yang lebih besar mara bahayanya daripada dengan dampak hanya pembunuhan satu. Maka bisa terjadi negara ini lenyap, itu juga muncul karena fitnah. Bisa terjadi seperti itu, dua keluarga yang saling saling menjatuhkan, saling bermusuhan, itu juga bisa muncul karena fitnah. Maka termasuk fitnah itu harus dihindari. Fitnah itu termasuk perbuatan yang tercela. Mungkin seperti itu. Iya Pak. Ngomong-ngomong tentang pembunuhan Pak ya. Kita berjalan gitu, tiba-tiba ada semut kecil kan Pak yang kelihatan. Itu kita terinjak, itu apakah berdosa bagi kita Pak? Ya, ini termasuk tataran ya. Tataran itu termasuk tataran sesuatu yang sangat lembut sekali. Pada prinsipnya sih tetap kita harus menghargai semua makhluk, tetapi dalam artian kalau itu tidak ada unsur kesengajaan, dalam artian niatnya adalah benci kepada yang hidup itu, dan dengan kata lain benci itu tidak boleh. Tetapi kalau itu terinjak karena kita digigit dan wajar, itu skala wajar manusia kita biasa, bukan wali ya, namanya kekasih Allah. Dalam artian itu hal yang terkecil pun tidak boleh dilakukan ataupun tidak mau melakukan, apalagi menginjak semut. Dalam cerita Nabi Sulaiman ataupun nabi-nabi ataupun riwayat yang terdahulu, hal yang terkecil pun tetap harus kita berusaha untuk menghargai semampu kita, mastata'tum, sekuat tenaga kita. Dan itu kategori sebetulnya tidak boleh. Tapi mungkin kalau nyamuk yang dalam artian mengganggu kita, yang ini mengganggu dalam prinsip kenyamanan dan seterusnya, itu ada hikmah lain. Allah menciptakan nyamuk ben menungso, dalam artian bisa membaca peluang, bisa produksi obat nyamuk. Mungkin kalau semut mungkin ada peluang untuk membuat regen ataupun apa. Kita mengambil hikmah yang bisa ditemukan untuk diri kita, menambah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Ini secara filosofi itu, secara hati nurani seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah membunuh. Di sini gambarannya adalah membunuh sesama manusia ataupun membunuh makhluk yang di luar haknya. Suatu misal kita membunuh kambing ataupun menyembelih kambing karena untuk pengorbanan, untuk mengabdi beribadah kepada Allah, tentunya boleh, kan gitu. Ini dalam hal ini ya. Terima kasih. Gimana? Ya Pak, terima kasih Pak. Cukup sekian. Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Iya, monggo. Ini dari siapa ini tadi?
Prisilia, ya. Pak, setahu saya di Islam itu ada dosa besar sama dosa kecil. Itu perbedaannya apa, Pak? Dasar Islam Ada dosa besar dan dosa kecil. Bedanya apa, Pak? Ya, dosa besar dan juga dosa kecil. Dalam artian sebetulnya dosa dari sekian banyak dosa tentunya kita tidak boleh melakukannya, itu prinsipnya. Nah, tetapi mungkin kalau dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah musyrik, mensekutukan Allah. Bagaimana tadi kita untuk senantiasa wajtanibut tauhid, dalam artian di sini adalah musyrik, itu termasuk dosa besar diantaranya itu. Terus kemudian kita durhaka kepada orang tua, nah, dalam artian itu termasuk dosa. Kalau dosa kecil ya pengertiannya adalah sesuatu yang melanggar aturan, mungkin aturan yang tidak sampai menyekutukan Allah, mungkin aturan-aturan kita menyakiti orang lain sebetulnya tidak boleh, itu termasuk dosa. Terus kemudian kita melakukan pencurian, suatu misal, kemudian kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, tetapi kita melakukannya, itu termasuk dosa. Maka dosa besar ataupun dosa kecil tentunya kita berusaha untuk senantiasa tidak melakukan sekuat dan semampu kita. Apabila kita melakukan sesuatu yang itu tidak boleh tetapi kita tetap melakukan, maka kita harus bertaubat. Maka di dalam hadis kita dipesankan ataupun ittaqullah haitsuma kunta, kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Istilahnya kita berusaha untuk menjalani apa yang diperintahkannya dan kita menjaga apa yang dilarangnya. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada, mungkin sedang di perjalanan, di pasar, di rumah, dimanapun kita berada, itu senantiasa ingat bahwa hidup kita hanya untuk mengabdi pada Allah, tentunya untuk taat pada aturan. Terus kita meninggalkan apa yang dilarangnya, itu dimanapun berada, yang secara zahir nampak ataupun yang tidak nampak. Yang nampak yo perbuatan, yang tidak nampak ya mungkin hati, perbuatan hati kita menyakiti orang lain, kita juga perbuatan-perbuatan hati itu tidak boleh. Nah, diantaranya seperti itu, maka butuh kita bertaubat, beristighfar, mohon ampunan. Maka setiap saat kita untuk senantiasa mohon ampun, beristighfar. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan kita setelah mengakui dan memohon ampunan, kita menyesal untuk tidak melakukan lagi, istilahnya penyesalan yang tulus dari hati, ya wis, maka berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kemudian kita dituntut untuk mengikuti ataupun berbuat baik. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dengan harapan perbuatan baik setelah kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu lebih banyak kebaikannya yang kita lakukan. Maka itu namanya pengertiannya adalah bertaubat. Nah, dosa kecil ataupun dosa besar pada prinsipnya tetap tidak boleh. Tetapi kalau kita manusia biasa, manusia yang awam, manusia ini tentunya tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Kita untuk senantiasa bertaubat, mohon ampunan, dan kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu mungkin ya. Meskipun dosa besar terus kita bertobat, terus masih bisa diampuni ya Pak, meskipun dosa besar. Diampuni
istilahnya kecuali untuk musyrik ya, musyrik kepada Allah ataupun yang menyekutukan Allah, itu juga Allah mempunyai rahmat, akan diberikan pada siapa saja yang bertaubat. Tentunya itu peluangnya ataupun mendapatkan ampunan dari Allah itu sangat luas sekali. Jangan khawatir. Dalam artian bukan berarti kita itu mengucilkan ataupun meremehkan perbuatan itu, ngono ae kok gampang bertaubat ataupun beristighfar ataupun mohon ampunan, enggak. Tetapi kita berusaha untuk menyesal dan ada niatan betul-betul di dalam hati kita untuk tidak mengulangi. Jelas Allah Maha Pengampun, Allah Maha kasih sayang, rahmat Allah lebih luas daripada alam dunia dan seisinya. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak. Mas saya mau tanya. Iya, monggo. Dunia mana ya Pak ya? Dunia ini zamannya Nabi Adam sama zamannya Gimana? Di dunia ini duluan mana? Zaman purba sama zaman Nabi Adam sama zaman purba. Ini proses penciptaan manusia ya, istilahnya di dalam penciptaan manusia ini jadi manusia purba ini ada yang mengatakan itu kan dalam artian Adam, penciptaan Adam jadi manusia yang mohon maaf ya, istilahnya ini kan kalau menurut saya pribadi, menurut keyakinan di dalam hati kita, ini bukan berdasarkan orang lain ya, yang saya utarakan. Di dalam hati kita itu adalah penciptaan Adam, dan kemudian selain Adam ada malaikat, ada jin, dan ada ini. Itu mungkin jelas lebih dulu, karena Allah menceritakan di dalam Al-Quran dengan malaikat, dengan jin, terus kemudian saya akan menciptakan sebuah makhluk, ataupun pemahaman kita adalah Adam. Iya tahu. Adam. Kalau manusia purba itu selain Adam, mungkin bisa juga itu malaikat, mungkin juga itu jin ataupun ini, ya mungkin lebih dulu dia. Tetapi kalau yang sejenis, sebangsa, itu adalah Adam dan Hawa. Itu yang pertama. Dalam artian bukan ciptaan Allah yang paling pertama, itu bukan, karena Allah sudah menciptakan makhluk sebelumnya. Itu ya. Oke Pak. Nah, gitu pemahaman dari saya, etikat saya dari beberapa referensi ya. Mungkin saya belum bisa menyebutkan, tetapi itu adalah seperti itu. Ya, monggo. Kita kan tidak boleh membunuh, tapi kalau di agama Islam, kenapa kalau membunuh cicak itu malah mendapatkan pahala? Padahal kan cicak itu ya juga makhluk Tuhan. Begitu Pak, terima kasih. Membunuh cicak. Satu, ya mungkin saya juga tidak tahu persis dasarnya ya. Apa itu hanya tradisi yang ada di dalam lingkungan kita ataupun apa. Tapi kalau cicak dan seterusnya, dan itu adalah istilahnya satu mungkin alasan ya, diantaranya ya merasa terganggunya kita,